Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur yang disampaikan oleh guru-guru kita. Pada siang hari ini, setiap hari Senin selama bulan Juni ini, untuk ceramah zuhur nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LC.MA. Beliau akan memberikan kajian tentang fikih, dan itu akan berlangsung setiap hari Senin selama bulan Juni ini. Jadi itu informasi yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara semua. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Mukhlis Bahar LC.MA. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur, kaji kita siang ini tentang fikih salat berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah membiasakan diri untuk salat berjamaah ini ya. Salat berjamaah ini minimal 2 orang. 1 menjadi imam, 1 menjadi makmum. Dan salat berjamaah ini adalah sunnah Nabi. Nabi selalu mengerjakan salat berjamaah. Ya. Kalau hukumnya, apa hukumnya salat berjamaah? Ada ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah ini hukumnya wajib, fardu ain. Mereka yang tidak salat berjamaah berdosa. Apa dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada orang buta datang kepada Nabi. Atan Nabiya rajulun a'ma. Ada orang buta datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid.
Fasa'ala Rasulullah an yurakhisa lahu fayusalliya fi baitihi. Farakhasa lahu falamma walla da'ahu wa qala hal tasma'un nida? Qala na'am fa'ajib. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari. Ada orang buta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta. Tidak ada yang mau membimbing saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Orang buta minta keringanan agar sholatnya di rumah, karena tidak ada yang membimbingnya ke masjid. Pertama, dibolehkan. Bolehlah karena engkau buta, tidak ada yang membimbing ke masjid, bolehlah sholat di rumah. Tetapi tatkala orang buta ini berbalik, dipanggil oleh Nabi sini. Hal tasma'un nida, apakah kau mendengarkan azan? Lalu orang buta ini bilang, na'am, iya saya dengar azan. Kata Nabi, kalau kamu dengar azan, kamu wajib memenuhi panggilan azan, datang ke masjid, menunaikan sholat berjamaah. Dari hadis yang keras ini, orang buta saja, orang buta, tidak ada yang mau membimbingnya ke masjid, selama dia masih mendengar azan, harus datang ke masjid. Dalam hadis lain, walaupun dengan merangkak. Artinya apa? Salat berjamaah itu wajib. Orang buta saja disuruh ke masjid selama dia mendengar azan. Apalagi kita yang tidak buta. Kita ini banyak yang tidak buta tapi dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Dia tenang-tenang saja, tidak mau ke masjid. Ya. Karena buta ini juga ada buta mata, ada buta hati, ya. Atau mungkin buta warna. Dari hadis ini ulama mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Tapi pendapat kedua, ya kalau wajib kan susah juga ya. Kadang-kadang bapak ibu ada halangan tidak bisa berjamaah. Pendapat kedua, sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Selalu dikerjakan Nabi selalu berjamaah. Kadang-kadang dalam situasi perang juga berjamaah bergantian. Apalagi tidak perang. Ya. Salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri-sendiri. Salat sendiri pahalanya 1, tapi kalau berjamaah 27. Tapi orang sekarang kadang-kadang tidak berselera dengan pahala. Ya, pahala itu seperti apa? Nggak kelihatan. Tapi kalau ditukar dengan yang konkret, misalnya siapa yang sholat berjamaah di masjid raya ini, masing-masing dikasih hadiah 27.000 rupiah. Ramai orang itu datang. Ya. Atau dikasih bonus 27 kilo gula pasir. Ramai orang ya. Karena jelas ya, dikasih hepeng, dikasih gula, mungkin juga dikasih minyak goreng. Ramai orang. Jangankan itu, dikasih lontong saja ramai orang. Ya. Di beberapa masjid pengajian sore malam sudah mulai berkurang jamaahnya. Katanya Pak Ustadz, kalau malam ini jamaah tidak berapa. Maka kami ubah pengajiannya sekali seminggu, hari Sabtu pagi subuh atau hari Minggu, namanya subuh mubarak. Dikasih lontong, ramai orang. Jadi kalau dikasih lontong saja ramai orang, apalagi kalau dikasih uang ya. Padahal ini yang dikasih Allah apa? Pahala. Pahala itu adalah yang akan ditimbang nanti di akhirat.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita usahakan kalau kita sehat, ya kita utamakan sholat berjamaah. Ya, man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfan nahr, nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia seolah-olah sholat separuh malam. Kalau ditambah dengan sholat subuh berjamaah, maka faka'annama shollal lail kullah, dia sudah sholat sepanjang malam. Jadi mari, sebagaimana kita berambisi mencari hepeng, mari kita berambisi juga mencari pahala. Ya, kita biasakan sholat berjamaah. Siapa yang menjaga sholat berjamaah, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jagalah aturan Allah, Allah jaga kamu. Tapi kalau kamu tidak jaga, Allah pun cuek saja. Satu lagi terakhir, ada orang yang sedang sholat sendiri, dia tidak berniat berjamaah. Tahu-tahu datang temannya di belakang atau datang jamaah lain, ditepuk dadanya, ditepuk bahunya ya. Lalu dia ikut di belakang. Ditepuk itu apa artinya? Anda saya angkat jadi imam. Ya. Bolehkah ini? Ada yang tidak paham, dia bilang tidak boleh. Saya ini sholat saya tidak berniat jadi imam. Tahu-tahu datang orang mengangkat dia jadi imam dengan isyarat apa? Ditepuk bahu. Ya, sebenarnya boleh Bapak Ibu, boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ini hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bermalam bersama Ibnu Abbas. Lalu di penghujung malam, Nabi bangun berwudu, sholat tahajud sendiri saja Nabi sholat tahajud sendiri. Ibnu Abbas belum bangun. Lalu Ibnu Abbas terbangun, dia lihat Nabi Muhammad tidak ada di sampingnya. Rupanya Nabi Muhammad sedang sholat tahajud. Ibnu Abbas berwudu dan dia ikut sholat di belakang Nabi. Tadi Nabi sholatnya sendiri, tidak pernah berniat jadi imam. Sedang sholat, datang Ibnu Abbas jadi makmum. Cuma Ibnu Abbas ini tidak tepuk-tepuk tangan ya, tidak tepuk bahu ini. Ibnu Abbas salah posisinya, dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi fa'akhaza bi ra'si wa wada'a an yamini. Lalu aku disuruh pindah oleh Nabi ke sebelah kanan. Ini apa artinya Bapak Ibu? Orang yang tadi niatnya sholat sendiri saja, tahu-tahu di tengah jalan ada orang lain mau jadi makmum, dia tepuk dada, dia tepuk bahunya ini, artinya Anda saya angkat jadi imam, boleh. Ya, buktinya apa? Tadi Nabi sholat tahajud sendiri saja. Tahu-tahu ikut siapa? Ibnu Abbas. Cuma Ibnu Abbas salah posisinya, dia sebelah kiri. Disuruh pindah ke sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat jamaah berdua saja, makmumnya itu agak ke depan sedikit. Ya, agak ke depan sedikit. Bukan di sebelah kiri, tapi sebelah kanan. Nanti kalau datang orang satu lagi, mundur dia, mundur makmumnya ini, diisi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, sampai penuh. Kalau penuh, saf pertama penuh, saf kedua itu bukan dari sana, bukan dari kanan, bukan dari kiri. Saf kedua itu dari tengah, di belakang sederet setentang imam. Jadi nanti datang orang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, penuh saf dua, saf tiga juga dari tengah mulainya. Bukan, ini kadang-kadang sholat berjamaah, saf pertama sudah penuh, ada yang ngisi di sebelah kanan, ada yang ngisi di sebelah kiri. Akhirnya kosong di tengah-tengah. Ya, tidak begitu Bapak Ibu. Jadi dari tengah, isi kanan kiri, penuh. Saf berikutnya dimulai dari tengah. Jangan sampai saf kedua ada yang di sudut sana, ada yang di sudut sini, kosong jadinya di tengah-tengah. Ya, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah biasa sholat berjamaah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ketemu di mana-mana saja. Zuhur ini di Masjid Raya. Tahu-tahu asar nanti ketemu di Masjid Al-Hakim. Maghrib ketemu di Masjid Baitur Rahmah.
Oh, tandanya Bapak Ibu ini biasa sholat berjamaah. Kecuali sakit ya. Kecuali apa? Kecuali sakit. Karena kita sholat berjamaah ini dapat pahala 27. Ya, dapat pahala 27. Belum lagi sholat sunat sebelum zuhur, sholat sunat setelah zuhur. Jadi Bapak Ibu sekali datang ke masjid banyak pahala kita. Saya contohkan ini. Bapak Ibu sudah berwudu di rumah tadi. Berwudu itu perbuatan baik, dapat pahala. Karena sudah berwudu, menarik perbuatan baik kedua. Apa itu? Melangkah ke masjid. Setiap langkah ke masjid menambah pahala, menghapuskan dosa. Apa tadi? Pertama berwudu, kebaikan itu. Kedua, melangkah ke masjid. Sampai di masjid apa? Salat tahiyatul masjid. Sudah 3 itu. Lalu kita dengar ceramah sebentar, 4. Lalu pengurus masjid mengedarkan katidiang, celengan. Masuklah infak 5.000, 10.000, 5 kebaikan. Sudah itu kita sholat zuhur berjamaah 6. Yang pahalanya 27. Sudah sholat zuhur apa lagi? Sholat sunat setelah zuhur 7. Lalu kita berzikir 8. Jadi sekali melangkah ke masjid 8 kebaikan kita dapatkan. Bahasa Minangnya sekali marangko dayung 23 pulau terlampaui. Ya. Beruntung Bapak Ibu yang punya mobil mewah, ketika terdengar azan dia bawa mobilnya ke halaman masjid, ya. Itu tandanya apa? Mobilnya tidak membuat dia terhalang mengingat Allah. Mobil mewah dia bawanya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah biasa sholat berjamaah, mari kita biasakan. Yang belum atau hanya sekali-sekali, mudah-mudahan kita membiasakannya menjadi mendarah daging, menjadi kebaikan bagi kita. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La